Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan. Yang pertama datang dari farmasi ada KLBF direkomendasikan buy, supportnya di 1360, resisten hingga ke 1460. Dari perbankan big cap ada BMRI direkomendasikan buy 4.800, resisten hingga ke 5.100. Dari barang baku ada BRMS direkomendasikan buy, supportnya di 420, resisten hingga ke 480. Sementara TINS juga direkomendasikan buy 990, resisten hingga ke 1060. KLBF, BMRI, BRMS, dan TINS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Wafi, kita lanjutkan kembali, Pak. Pasang pilihan yang Anda rekomendasikan dari farmasi, ada KLBF nih, Pak, direkomendasikan buy. Secara teknikal buy di level berapa, Pak Wafi, untuk KLBF dengan penutupan hari ini di 1400? Sebenarnya di level sekarang masih cukup menarik, David, walaupun level support saya lihat ada di 1360. Namun kalau mau entry di level 1400 sampai 1360 itu udah termasuk ke dalam area level supportnya. Untuk target resistance-nya sendiri, saya lihat tadi ada di 1460 hingga level sekitar 1510 untuk KLB. Dan pergerakan harganya memang cukup menarik ya, karena harganya baru saja rebound dari support MA50-nya. Jangka menengah KLBF sempat ke 1.600, Pak. Kemudian lebih cenderung tertekan meskipun berusaha untuk bangkit kembali ini. Bagaimana Anda melihat posisi pelemahan yang terjadi di sepanjang Agustus, Pak Wafi? Ya, saya lihat di koreksinya lebih kepada koreksi yang cukup wajar ya. Dan ini juga sepertinya memang ada sedikit rebalance juga. Meskipun ke depannya saya lihat di sisa 2025 sepertinya akan ada pemulihan performance dari KLB. Salah satunya memang didukung oleh stabilnya tadi kondisi makro, kemudian stabilitas nilai tukar rupiah juga ke depannya, dan itu bisa jadi salah satu faktor pendorong bagi pemulihan performa dari KLB di semester 2 nanti pada saat. Dan pada akhirnya ini akan dapat mendorong performa harga sahamnya untuk kembali lagi menguji level 1.600. Baik, penutupan hari ini di 1.400 menguat di 1,45%, sudah direkomendasikan buy di level penutupan hari ini, meskipun tadi dari sisi supportnya ada di 1.300-an pemirsa. Baik, dari KLBF kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari perbankan big cap, BMRI. Ada 4 perbankan big cap, Pak. BMRI masuk ke dalam saham pilihan Anda. Hari ini berbalik melemah di 0,81 pelemahan setelah menyentuh intraday 4970. Ada dari sisi perubahan rekomendasi tidak, Pak, di tengah pelemahan dalam untuk BMRI di sesi kedua hari ini? Ya, tidak ada, Pak David. Jadi kalau kita lihat koreksi cukup wajar karena rebound yang terjadi dalam 2 hari terakhir ini sebenarnya sudah konfirmasi sinyal reversal dari fase bearishnya untuk BMRI, karena posisi harga juga saat ini masih terlihat berada di atas MA50-nya, dan secara valuasi juga kalau kita lihat relatif masih cukup murah juga di 1,5 kali price to book value-nya untuk Bank Mandiri. Mungkin ini salah satu yang termurah di antara 4 big banks lainnya. Jadi saya rasa dari kombinasi fundamental dan teknikal ini masih menunjukkan potensial upside untuk Bank Mandiri. Level entry tadi level di sekitar 4.800, dari startnya bisa dimulai dari level 4.850. Sementara untuk level resistance jangka pendek saya lihat ada di 5.100, kemudian untuk jangka menengahnya ada di sekitar 5.500. Baik, penutupan hari ini di 4.870 pemirsa. Entry tadi lebih direkomendasikan di 4.850. Dari BMRI kita beralih ke saham pilihan yang ketiga kepada barang baku ini ada BRMS, juga direkomendasikan buy. Update penutupan sesi kedua hari ini untuk BRMS, posisinya ditutup menguat di 1,84%, 442. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, Pak Wafi, analisis dan rekomendasinya? Ya, kalau kita lihat dalam sebulan terakhir ya, kalau saya lihat sebulan terakhir, ini sebenarnya pergerakan harga cenderung bergerak sideways dengan posisi terakhir penutupan di 442. Ini sebenarnya lebih mendekati level area supportnya.
Jadi potensial downside seperti sudah cukup terbatas. Tadi level supportnya ada di 420. Saya sarankan untuk entry bisa dipertimbangkan dari mulai level 430 sudah bisa untuk entry. Sementara untuk target resistance sideways channelnya di sekitar 480. Itu mungkin Pak David. Skenario balik ke level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir ke 494 Pak, dan mungkin potensi ke 500 mungkin? Ya, sampai dengan level 510 masih memungkinkan. Dengan catatan level 420 ini harus terus dijaga ya oleh BRMS untuk bisa kembali ke level 510. Baik, penutupan hari ini di 442, menguat di 1,84%, di 420 level support krusial yang bisa diperhatikan untuk BRMS. Dari BRMS kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Ada TINS juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, tadi supportnya di 990, resistennya hingga ke 1060 untuk TINS. Sementara di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini menguat di 3,48% di 1040. Intraday tertinggi hari ini. Posisi penutupannya, silakan Pak Wafi. Iya, meskipun sebenarnya sudah mendekati target resistance-nya tadi di 1060, namun saya tetap melihat saham ini masih cukup menarik ya, karena posisinya sendiri ini sudah masih berada di dekat level support sideways channel-nya untuk timah. Level entry jika besok terjadi koreksi bisa dipertimbangkan di sekitar level 1030, sekitar level 1030 jika mau re-entry. Target resistance jika mau breakout 1060, maka resistance berikutnya ini di sekitar 1100 dan kelihatannya bisa dicapai dalam jangka waktu dekat untuk level 1100 ini. Baik, 1040 penutupan hari ini menguat di 3,48%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada KLBF, BMRI, kemudian BRMS, dan terakhir ada TINS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Pak Wafi, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan kembali ditutup menguat signifikan di 1,30% dan ditutup di level 7.892,911. Penguatan lebih ke arah terbatas karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sudah menembus di atas level 7.900-an, tepatnya di 7.903,053. Tinggal beberapa poin secara intraday untuk menyamai rekor tertinggi sepanjang masa yang sudah dicatatkan sebelumnya. Level terendah di 7.846 dan kisaran 7.835. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah rebound signifikan untuk indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 menguat di 0,97%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,45%, LQ45 makin kokoh di atas level 800-an, menguat di 0,80%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, teknologi masih memimpin penguatan di 3,98%, disusul kesehatan menguat di 1,56%, transportasi dan logistik melemah di 0,68%, dan konsumsi primer melemah di 0,12%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, dan di antaranya sudah kita ulas tadi, ada Telkom ditutup menguat di 3.360, nilai transaksi hingga 1,6 triliun rupiah. Kemudian juga ada DSSA menguat di 88.500, cuan ditutup di zona hijau di 1.625, dan CDIA hari ini juga melesat menguat ditutup di 1.675. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa, deretan top loser ada Raja melemah ke 2970, PGO tertekan ke 1525, ADI melemah di 6950, kembali meninggalkan level 7000-an, dan perbankan digital di beberapa hari terakhir naik signifikan, hari ini berbalik arah melemah, BBYB diantaranya tertekan di Rp344 per saham. Updatean penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.
Kembali, pertanyaan selanjutnya ada Ibu Sari, tidak menyebutkan nama lokasinya maksud saya, menanyakan saham MFIN Pak, Mandala Multifinance Tbk. Hari ini auto reject atas sepertinya di 700, tapi terjebaknya cukup tinggi Pak, sangat tinggi malahan di 3.900, sudah ARB berkali-kali. Bagaimana prospeknya? Oke, untuk Muffin ini sepertinya banyak level yang harus diuji ya sebelum kembali lagi ke modalnya Ibu Sari tadi di 3.900 ya. Saya melihat ini level resistance terdekat ini ada di 950, kemudian berikutnya ada di 1.600, lalu ada di 2.200 ya. Dan memang untuk bisa kembali lagi ke level 3.900 ini sepertinya harus ditopang oleh performa fundamental sendiri. Memang secara valuasi kalau kita lihat ke level saat ini valuasinya relatif cukup murah ya, di sekitar 7,8 kali price to earning ratio, dan dengan PBV-nya juga di bawah 1 kali. Namun untuk bisa kembali lagi ke level 3.900 sepertinya kita harus menunggu nanti performance dari kuartal ketiga, apakah ada improvement dibandingkan dari kuartal kedua atau tidak. Jika ada pemulihan, maka masih ada berpotensi kembali lagi ke level 3.900. Baik, Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham DSNG Pak. Sudah ambil posisi di 1.400, hari ini tembus di atas 1.500-an Pak. Target resisten selanjutnya untuk DSNG? Ya, untuk resistance selanjutnya untuk DSNG ada di 1.600 sampai dengan 1.650. Potensial upside-nya juga masih ada meskipun posisi trennya udah masuk ke bullish dan harganya memang berada di dekat resistance bullish channelnya. Namun valuasinya masih relatif cukup murah, 8,7 kali price earning ratio. Saya lihat masih terbuka sampai ke 1.600. Stop loss Pak untuk mengamankan posisi? Bisa diperhatikan level 1.390 itu sebagai level support sekaligus level stop loss nih. Oke, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Susi, terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham energi Pak, apakah bisa ke 600-an lagi tidak? Ya, untuk energi bisa hari ini memang ada koreksi, namun posisi harga masih terjaga di atas EMA 20-nya untuk energi. Level yang bisa diperhatikan di 540, selama di atas 540, ini masih terbuka ruang untuk bisa kembali lagi ke level resistance di 640 untuk energi. Baik, masih dari, saya akan coba cek. Ya, masih dari Bandung ini Pak, ada Bapak Tanu. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham ATLA Pak. Apakah bisa ke 85 tidak? Ya, untuk ATLA ini pergerakan hari pertama ya setelah tidur cukup lama untuk ATLA. Ini kita mesti melihat lagi pergerakan di hari berikutnya jika kita ingin melihat menganalisa secara teknikal. Namun kalau kita lihat secara fundamental sendiri memang valuasinya masih relatif cukup murah ya, di 11 kali price to earning ratio dengan PBV di 1,2 kali price to earning ratio. Sepertinya kalau misalnya memang besok masih ada pergerakan naik untuk saham ini, sepertinya memang ada perbaikan dari sisi kinerja fundamentalnya. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, kita ke properti Pak. Hari ini dari sisi sektor juga menopang indeks harga saham gabungan. Menanyakan CTRA Pak, sudah ambil posisi di 1.605, nyangkut juga. Hari ini ditutup di 1.070, 7% kenaikan hari ini. Ya, untuk CTRA walaupun hari naik 7%, kelihatannya sudah cukup tinggi, namun sudah masuk ke area jenuh beli juga. Hati-hati, mungkin akan ada koreksi terlebih dahulu, namun koreksi sampai dengan level 1.000 itu masih merupakan level koreksi yang cukup wajar. Jadi bisa dipertimbangkan kalau ingin averaging down atau mau re-entry di sekitar level 1.000. Sementara untuk level resistance sendiri, saya lihat memang untuk level resistance terdekat CTRA saat ini berada di level 1.130. Baik, Bapak Victor dari Malang, ICI, sudah kita ulas tadi Pak di awal pertemuan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Lili, masih dari Bandung, Jawa Barat, menanyakan saham CDI apa? Sudah ambil posisi di 1.610. Hari ini melesat 8%, sudah profit? Ya, untuk CDI sendiri ini baru rebound hari kedua, posisi harga masih di atas EMA 20, level support yang bisa diperhatikan di 1535. Selama di atas 1535, saya lihat masih ada potensi menuju ke resistance sideways channelnya dia di 1.900 untuk CDI. Di hold saja ya Pak? Ya, untuk saat ini masih bisa di hold. Oke. Bapak Joshua dari Lampung menanyakan saham Raja Pak, support dan resisten terdekat. Untuk Raja hari ini koreksi dalam berbalik melemah di 3% Pak, dan sudah meninggalkan level 3.000-an kembali untuk Raja.
Iya, koreksi tapi masih koreksi wajar karena kemarin kita lihat naiknya juga cukup signifikan. Level support yang bisa diperhatikan tuh di level 2820, selama di atas level 2820 potensial untuk kembali rebound masih ada, kembali menuju ke level 3400 untuk Raja. Jadi itu level support dan resistance yang bisa diperhatikan untuk Raja. Baik, Pak Rory dari Tangerang Selatan menanyakan tower, Pak. Target jangka pendek, Pak. 645 ditutup hari ini. Ya, untuk jangka pendek kelihatannya masih terbuka ruang untuk ke 680. Namun perlu diperhatikan level 635-nya ya Pak Roni. Selama di atas 635, ini masih bisa untuk kembali lagi ke level 680. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak. BKSL sudah beli di 158, penutupan hari ini di 152. 152 sebenarnya masih relatif cukup aman Pak, karena masih di atas level supportnya di 145. Selama di atas level 145, saya lihat masih ada peluang untuk kembali lagi ke level 174 untuk resistance BKSL. Baik, dan ditutup hari ini di 152, menguat di 3,40%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Wafi, pembahasan BKSL tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih sekali lagi sudah bergabung Pak. Sehat selalu Pak Wafi. Terima kasih Pak Devin.